Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Hunter, saya Abirama Balapradana, Vishnu Reswara dengan NIM 2338018077. Jadi seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan layanan digital, serangan cyber berbasis phishing juga mengalami peningkatan yang signifikan. Phishing ini merupakan teknik penipuan yang bertujuan untuk memperoleh informasi sensitif dan informasi pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Masalah utama dalam deteksi phishing ini adalah sulitnya membedakan antara website atau email phishing dan yang sah secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis machine learning yang mampu analisis karakteristik data, belajar dari pola serangan sebelumnya, memberikan prediksi secara cepat dan akurat. Lalu kemudian kami menggunakan library Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, dan standar scalar digunakan untuk menormalkan skala fitur. Nah, di sini kami melakukan pre-processing pada data tersebut dan mendapatkan sejumlah 32.520 missing value serta kami mendapatkan tipe data dari dataset ini berupa integer dan float. Lalu statistik deskriptif dari setiap atribut numerik di datasetnya ini menunjukkan sebaran nilai pada setiap fitur numerik dalam dataset termasuk jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum. Terlihat bahwa beberapa fitur seperti URL length, numdash, num%, cat length memiliki rentang nilai yang cukup lebar yang mengindikasikan variasi tinggi pada karakteristik URL. Sementara fitur seperti @symbol, IP address, dan HTTP in hostname cenderung bernilai kecil atau nol pada sebagian besar data. Selain itu, kolom phishing memiliki jumlah data yang lebih sedikit dibanding fitur lainnya yang menandakan adanya nilai kosong dan perlu ditangani pada tahap praproses sebelum pemodelan dilakukan. Nah, mengidentifikasi jumlah nilai kosong ini pada setiap kolom dalam dataset itu kita lakukan dengan membersihkan data dengan menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom phishing sebagai label kelas hingga diperoleh dataset yang lebih siap dan valid untuk proses analisis serta pemodelan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Fadilah, dengan NIM belakang 235. Nah, pada tahap ini, kami melakukan pemeriksaan dan pembersihan data untuk memastikan dataset layak digunakan dalam proses analisis dan pemodelan. Pertama, dilakukan pengecekan missing values pada seluruh kolom. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur tidak memiliki nilai kosong. Namun pada kolom phishing, label kelas masih terdapat beberapa nilai yang hilang. Oleh karena itu, baris dengan nilai kosong pada kolom tersebut dihapus, sehingga diperoleh dataset bersih dengan 630 ribuan baris dan kolom, dan 13 kolom. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan tipe data pada setiap kolom. Nah, seluruh fitur sudah bertipe integer, namun kolom phishing masih bertipe float sehingga dikonversi ke integer agar sesuai dengan kebutuhan algoritma klasifikasi. Setelah itu, dilakukan visualisasi box plot pada beberapa fitur URL, yaitu URL length, numdash, dan numdot, untuk mendeteksi keberadaan outlier. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa fitur URL length memiliki banyak nilai exchange, sedangkan dua fitur lainnya memiliki kesebaran yang lebih stabil. Nah, terakhir, data dipisahkan antara fitur dan target, kemudian dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur berada pada skala yang seragam, sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Febri Raffi dengan NIM 360. Pada hasil menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berhasil distandarisasi ke dalam skala yang seragam, di mana setiap nilai mempresentasikan jarak terhadap rata-rata dalam satu standar deviasi. Kemudian menampilkan jumlah pada setiap kelas di kolom isi. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana jumlah data non-phishing jauh lebih banyak dibandingkan data phishing, sehingga kondisi ini perlu diperhatikan pada tahap pemodelan data mining karena dapat mempengaruhi kinerja dan evaluasi model klasifikasi. Kemudian membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80 banding 20 menggunakan teknik trend test split.
Hasilnya menunjukkan bahwa dataset berhasil dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80/20, di mana data latih berjumlah 504.056 baris dan data uji berjumlah 126.015 baris. Proporsi kelas phishing pada kedua subset tetap sama, yaitu 15,87%. Oke, baik, terima kasih. Saya Septian M. Nugroho akan melanjutkan penjelasan. Untuk proyek ini, kami menggunakan algoritma Random Forest dan XBoost. Alasan kami menggunakan kedua algoritma ini karena yang pertama, Random Forest itu kami melihat kolom UR-length dan numdash yang memiliki outlier yang ekstrim. Sementara Random Forest ini sangat stabil dan tidak mudah terkecoh oleh satu atau dua data yang aneh. Nah, sedangkan alasan kami memilih XBoost karena melihat banyaknya kolom yang bernilai 0 seperti @symbol dan 6%, XBoost memiliki mekanisme khusus untuk menangani sparse data seperti ini, sehingga dia bisa mendeteksi pola serangan kecil yang mungkin terlewat oleh model lain. Kita lanjut pada kodenya. Bisa dilihat untuk Random Forest didapat akurasi sekitar 93%, yang dimana akurasi ini cukup bagus atau sudah sangat baik untuk skala pemodelan. Nah, untuk evaluasinya kita bisa lihat untuk nilai precision, recall, advanced score, dan support menunjukkan bahwa hasilnya sangat baik juga, yaitu 98, 94, dan 96. Yang dimana ini merupakan analisa atau hasil yang sangat bagus dari algoritma yang kami pilih. Lalu bisa dilihat untuk confusion matrix itu menunjukkan angka aman juga dengan data yang terdapat di sekitar 100.000. Lalu kita selanjutnya akan ke XBoost. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke XBoost, yang dimana bisa kita lihat bahwa akurasi dari XBoost ini sendiri bernilai ada 91% untuk tingkat akurasinya, yang menunjukkan bahwa algoritma ini sangat baik digunakan untuk dataset yang kami pilih. Lalu kita lihat untuk hasil evaluasinya, yaitu precision, recall, advanced score, dan support, menunjukkan hasil yang sangat baik juga. Seperti kita bisa lihat hasilnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua algoritma ini menunjukkan kesesuaian terhadap dataset yang kami pilih, yang menandakan bahwa algoritma yang kami pilih ini sesuai atau baik untuk dataset yang kami olah. Mungkin seperti itu yang dapat kami jelaskan. Sekian untuk proyek kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.